Panitia khusus Raperda Pemberdayaan Wan Perlindungan Lanjut Usia kembali melakukan pembahasan di ruang Komisi 4 DPRD Banjarmasin, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, jelang tengah hari, Rabu 20 Oktober 2022. Pembahasan ini menghadirkan SKPD terkait di pemerintah Kota Banjarmasin, diantaranya bagian hukum, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Wan Baren Litbangda. Panitia khusus Raperda Pemberdayaan Wan Perlindungan Lanjut Usia kembali melakukan pembahasan di ruang Komisi 4 DPRD Banjarmasin, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, jelang tengah hari Rabu 20 Oktober 2022. Pembahasan ini menghadirkan SKPD terkait di pemerintah Kota Banjarmasin, diantaranya bagian hukum, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Wan Baren Litbangda. Ketua Pansus Raperda Pemberdayaan Wan Perlindungan Lanjut Usia Amalia Handayani, Wetakuni Prima TV memedahkan, pembahasan kali ini masih berkisar judul dari Raperda Wan beberapa pasal, karena judul dari Raperda ini nantinya akan dikonsultasikan ke Kementerian Hukum Wan HAM. Politisi Partai Amanat Nasional ini menyatakan bila dalam Raperda ini salah satunya akan mengatur bubuhan lansia supaya mendapatkan perlindungan hukum, kesejahteraan wan bantuan sosial sehingga nantinya mendapatkan kehidupan yang layak. Mungkin masih kita bahasa hukumnya itu harmonisasi Kak ke Kemenkumham. Yang diinginkan oleh pansus ini apa Bu di dalam Raperda itu sebenarnya? Yang jelas yang diinginkan adalah untuk perda lansia ke depannya, bagaimana lansia yang masih aktif dan tidak aktif, dan untuk perancangan ramah lansia, karena kan lansia ini kan ada terdiri dari beberapa lansia tuh. Lansia yang masih produktif dan tidak produktif itu ya kadang mungkin kita memaksakan lansia, artinya karena faktor usia tadi kan harus yang seperti apa, yang biasa kan harus dibimbing tuh. Contohnya perkumpulan yasinan, senam lansia, habis itu posyandu lansia yang masih kita godok seperti itulah. Sementara itu Kabak Hukum Setda Banjarmasin Jepri Pransah menyatakan pembahasan Raperda Pemberdayaan Wan Perlindungan Lanjut Usia ini masih dilakukan pasal per pasal terkait. Dalam pembahasan ini masih terfokus pada perlindungan terhadap lansia, ke depan akan dibahas mengenai pemberdayaannya. Jepri Pransah pun meminta anggota Pansus untuk mengundang SKPD terkait dalam membahas tentang pemberdayaan lansia agar dapat dimasukkan menjadi substansi wan rangkuman dalam peraturan ini. Setelah kita analisa, ternyata secara isi itu masih dominannya di perlindungan, belum ada berbicara mengenai pemberdayaan. Sedangkan judul itu perlindungan dan pemberdayaan. Nah, ini akan menjadi PR pansus ke depannya. Kita sarankan tadi undang saja SKPD Pemkab Banjarmasin, kira-kira yang bisa diberikan jenis pemberdayaan yang bisa difasilitasi oleh Pemda itu apa saja, itu dirangkum dan akan menjadi substansi perda. Kemudian ada juga tadi mengenai kawasan ramah lanjut usia. Tadi setelah kita analisa juga sebetulnya pengaturan itu tidak perlu masuk di dalam perda ini. Namun apa yang menjadi kriteria kawasan ramah lanjut usia itu masuk ke dalam kebijakan yang diatur dalam perda ini. Jadi sementara itu tadi yang kita sampaikan, dan itu menjadi PR di pembahasan selanjutnya. Kita masih nunggu tambahan substansi dari pansus dan